Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zarfandi Muhammad dengan NIM 27023645572. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek yang telah saya dan rekan-rekan kelompok saya kerjakan, yaitu kelompok 8, yang berjudul Sumber Ketenangan Jiwa, studi kualitatif tentang cara pemuda menemukan kedamaian batin di tengah kehidupan modern. Topik ini terkait dengan SDG nomor 16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institution. Kita mulai dengan latar belakang. Di era modern ini banyak sekali pemuda mengalami tantangan mental, lebih tepatnya seperti burnout, cemas, kehilangan arah hidup akibat dari tuntutan yang cukup tinggi. Fenomena ini sangat relevan dengan tujuan membangun berkelanjutan dari SDG itu sendiri. Secara spesifik, ketenangan batin ini sangat penting untuk memperkuat ketahanan mental generasi muda terutama, dan mendorong generasi kami untuk menjadi lebih peduli, toleran, dan bertanggung jawab. Kesehatan mental ini berkaitan erat dengan pencapaian SDG 3, yaitu kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Juga berhubungan dengan SDG 16, yaitu masyarakat damai dan inklusif. Karena individu yang damai secara batin adalah aset yang sangat baik untuk masyarakat. Kemudian rumusan masalahnya sendiri, dari latar belakang tersebut, kami berfokus pada 4 pertanyaan utama, yaitu apa saja faktor utama penyebab kegelisahan batin yang dirasakan pemuda di era modern. Lalu bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh pemuda tersebut untuk mencari dan membangun ketenangan jiwa. Selanjutnya ada apa peran komunitas, budaya lokal, atau pendekatan spiritual dalam proses pencarian kedamaian batin tersebut. Yang terakhir, ada bagaimana hasil temuan ini dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs, khususnya SDG 3 dan 16. Selanjutnya, melalui wawancara mendalam yang telah kami lakukan dengan 4 narasumber yang kami lakukan secara individu, kami menemukan beberapa hal yang cukup penting. Pertama itu makna dari ketenangan jiwa itu sendiri. Yang kami temukan adalah ketenangan jiwa bukan sekedar ketiadaan dari masalah atau tidak ada masalah itu sendiri, tetapi kemampuan untuk menerima dan memberi makna pada setiap pengalaman hidup yang dialami oleh individu tersebut. Kemudian sumber ketenangan yang ditemukan itu dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu seperti lingkungan, kebiasaan di sini seperti kebiasaan hidup atau habit, pengalaman hidup, dan keyakinan spiritual. Kami juga menemukan bahwa cara mencapai ketenangan itu sendiri ada di dalamnya berpartisipasi dalam kegiatan spiritual, memiliki hobi juga termasuk, dan menikmati momen sederhana. Momen-momen tersebut tentunya berbeda-beda untuk setiap individunya. Kemudian menjalin interaksi sosial yang positif. Kaitan yang kami temukan dengan teori yang telah kami temukan sebelumnya itu sejalan dengan konsep perdamaian positif dari Johann Galtung, dan juga hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, dan logoterapi Viktor Frankl. Baik, kemudian dari hasil tersebut kami membentuk sebuah solusi dan rekomendasi. Kami pecah menjadi 3 bagian kelompok. Yang pertama, untuk pemuda itu disarankan untuk secara aktif membangun rutinitas yang mendukung ketenangan jiwa itu tadi, baik melalui praktik spiritual maupun sosial. Tentunya yang sosial positif. Kemudian untuk komunitas sendiri diharapkan menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi satu sama lain untuk mengurangi stigma terkait kesehatan mental itu sendiri. Yang terakhir, untuk institusi pendidikan,
kami merekomendasikan untuk mengintegrasikan program penguatan karakter dan pengelolaan stres itu terutama ke dalam kurikulum itu demi membekali generasi muda kita untuk lebih baik lagi. Selanjutnya, refleksi pribadi saya sendiri yang saya dapatkan dari proses penelitian dari mulai wawancara hingga analisis data tersebut membuka perspektif baru tentang beragam cara pemuda untuk memaknai ketenangan itu sendiri. Pengalaman ini uh, sangat memperkaya pengetahuan akademis, juga memperkaya pemahaman saya yang lebih mendalam tentang kompleksitas emosi dan pencarian makna hidup. Karena sejatinya setiap manusia memiliki caranya masing-masing untuk memaknai hidup itu sendiri. Selain itu pun saya juga belajar bahwa kedamaian batin dapat ditemukan melalui cara yang sangat beragam, dari yang sederhana hingga yang kompleks. Balik lagi tergantung kepada individunya itu sendiri. Dari situ kami menyimpulkan bahwa kedamaian batin pemuda adalah sebuah proses dinamis dicapai melalui berbagai cara personal, bukan kondisi yang instan. Lalu praktik seperti kegiatan spiritual, interaksi sosial, hobi juga menjadi sumber ketenangan utama. Upaya memperkuat ketenangan jiwa generasi muda tadi berkontribusi langsung pada pencapaian SDG 3 dan SDG 16 itu tadi. Sekian dari presentasi hasil proyeknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.